Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anggidara Febrianti dengan NIM 22010160008. Nah, di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester dengan mata kuliah media bimbingan konseling. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih menghadapi cara kecemasan berlebihan. Itu penyebabnya apa? Terus bagaimana cara menanganinya? Di sini saya akan menjelaskan. Let's check it out. Meski umum terjadi, rasa cemas perlu segera diatasi agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, ada beragam cara untuk mengatasi gangguan kecemasan yang perlu diketahui. Dengan begitu, Anda itu bisa lebih tenang dalam menghadapi situasi atau mungkin dalam mengambil suatu keputusan. Nah, rasa cemas yang muncul sesekali terutama saat menghadapi situasi yang membuat stres atau khawatir, ini adalah hal yang normal dan dapat reda dengan sendirinya. Nah, namun jika rasa cemas itu sering muncul tanpa sebab yang jelas atau mungkin berlebihan dan sulit hilang atau berlangsung dalam waktu lama, ini bisa jadi itu disebabkan oleh gangguan kecemasan. Nah, di sini ada 7 cara untuk mengatasi gangguan kecemasan yang mudah dilakukan. Lantas, apa saja sih gangguan kecemasan dan adakah cara untuk mengatasi gangguan kecemasan yang bisa dilakukan secara mandiri? Nah, ini dia selanjutnya. Beragam cara untuk mengatasi gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini ada beberapa macam, mulai dari gangguan kecemasan menyeluruh, serangan panik hingga fobia. Nah, meski masing-masing gangguan kecemasan ini memiliki karakteristik yang berbeda, secara umum kondisi ini dapat ditangani dengan psikoterapi dan juga dengan obat-obatan ya, seperti anti-ansietas. Contoh obat yang dapat digunakan untuk mengatasi gangguan cemas ini adalah buspirone. Selain dengan obat-obatan dan psikoterapi, ada beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan secara mandiri dan telah terbukti dapat mengurangi gejala gangguan kecemasan yang muncul. Nah, yaitu yang pertama, menarik nafas. Saat menarik nafas dalam-dalam, tubuh menjadi lebih rileks dan aktivitas saraf penyebab kecemasan di otak dapat berkurang. Ada pula teknik pernafasan yang bisa Anda lakukan seperti cara mengatasi gangguan kecemasan. Yang pertama ini caranya, tarik nafas selama 4 detik. Nah, kemudian tahan selama 7 detik. Lalu lepaskan kembali perlahan-lahan dalam 8 detik. Lakukan beberapa kali hingga pikiran kalian itu lebih tenang. Nah, yang kedua di sini ada memutuskan pikiran pada aktivitas yang dijalani. Nah, ketika merasa cemas, fokus Anda akan terganggu kan jika ini terjadi. Nah, cobalah untuk kembali fokus pada hal yang akan kalian lakukan. Misalnya jika Anda ada jadwal membersihkan rumah, itu lakukanlah. Jika ada jadwal berkumpul dengan teman-teman, ya pergilah. Terus duduk diam tanpa melakukan apapun dan hanya fokus pada kekhawatiran tentang hal-hal yang mungkin terjadi. Ini justru akan memperburuk rasa cemas kalian.
Selanjutnya yang ketiga yaitu menerapkan metode 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini apa? Saat gangguan kecemasan menyerang, lihatlah lingkungan sekitar dan sebutkan 5 benda yang ada di sekeliling Anda. Nah, selanjutnya sebutkan 4 benda yang bisa Anda sentuh. Setelah itu, diamlah sejenak dan sebutkan 3 suara yang Anda dengar. Lanjutkan dengan menyebutkan 2 bau yang bisa Anda hirup. Terakhir, kenali 1 rasa yang ada di lidah Anda. Cara mengatasi gangguan kecemasan yang satu ini diyakini dapat menghentikan pikiran yang negatif untuk membuat Anda gelisah. Yang maksudnya apa yang buat pikiran negatif yang membuat Anda gelisah? Seperti itu. Nah, yang keempat, menghindari minuman berkafein dan beralkohol. Nah, cara mengatasi gangguan kecemasan berikutnya adalah dengan menghindari konsumsi minuman yang beralkohol dan berkafein. Alkohol memang dapat memberikan efek rileks dalam jangka pendek. Namun, jika dikonsumsi terlalu sering atau berlebihan, alkohol ini justru dapat memperparah gangguan kecemasan. Nah, tidak hanya alkohol, konsumsi kafein dalam bentuk kopi maupun teh juga dapat memicu dan memperburuk gejala kecemasan. Studi menunjukkan bahwa konsumsi kafein ini dapat membuat seseorang merasa lebih gelisah, terlebih jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan, yaitu lebih dari 5 gelas per harinya. Itu sangat berbahaya ya teman-teman. Oke, yang kelima, bercerita kepada orang terdekat, curhat atau menceritakan apa yang sedang Anda rasakan dan alami kepada orang yang dipercaya. Nah, ketahuilah bisa meringankan kecemasan ini. Orang tersebut bisa saja psikiater, teman dekat, atau anggota keluarga yang memahami kondisi Anda. Nah, sebagai alternatif, cobalah mencari support group yang beranggotakan orang-orang dengan keluhan serupa. Dengan cara seperti itu, mungkin Anda dan anggota lain ini bisa saling berbagi pengalaman serta tips mengenai cara mengatasi gangguan kecemasan seperti itu. Selanjutnya, yang keenam, meluangkan waktu untuk diri sendiri. Sediakan waktu untuk diri sendiri, misalnya dengan berjalan santai, melakukan meditasi, atau sekedar berendam di air hangat. Bila perlu, matikan telepon genggam selama beberapa saat agar Anda tidak terganggu. Nah, terkadang rasa cemas ini dapat disebabkan oleh meningkatnya hormon stres. Nah, untuk menyediakan waktu untuk diri sendiri dan melakukan relaksasi adalah salah satu cara yang bisa membuat Anda merasa lebih tenang dan rasa cemas pun mereda. Terakhir nih, yang ketujuh, makan secara teratur dan minum cukup air. Nah, ketika sibuk atau merasa cemas, seseorang itu dapat melakukan jadwal makannya. Padahal rendahnya kadar gula darah akibat terlambat makan itu dapat menyebabkan seseorang lebih mudah emosi dan cemas. Kekurangan cairan ini membuat orang dehidrasi juga. Dapat meningkatkan detak jantung dan memperburuk rasa cemasnya. Efektivitas cara mengatasi gangguan kecemasan yang tadi sudah aku jelaskan di atas belum tentu sama pada setiap orang dengan gangguan kecemasannya. Nah, biasanya hal terpenting untuk meredakan kecemasan ini adalah kenali pemicu rasa cemas terhadap diri, kemudian tentukan cara yang paling cocok bagi Anda untuk meredakannya. Nah, apabila Anda
kesulitan untuk menemukan cara mengatasi gangguan kecemasan yang paling sesuai, cobalah konsultasikan ke psikiater untuk mendapat penanganan yang lebih lanjut. Nah, terlebih jika gangguan kecemasan sudah menghambat aktivitas dan memicu pikiran untuk bunuh diri, maka tinggalkanlah hal itu. Coba mendekatkan diri Anda kepada orang-orang yang terdekat. Oke, itu saja dari aku. Apabila ada salah kata maupun kurang bagaimana, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir apa yang aku jelaskan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.